kamu main di mana sih? Kok jago banget gitu. Oh saya di Chonburi. Oh, Chonburi. Terus kamu di mana? Di luar Saya di semuanya. Mongtong gitu. Di klubnya. Di klub Liga 1 mereka. Di usia 14 tahun, di tahun 2010. Nah, bocah-bocah Indonesia nih, kamu main di mana? Oh, saya main di ini lapangan belakang sekolah. Ya. Harusnya langsung ke klub-klub Liga Iya, Satunya kamu kalau main mau di mana? setara ya Mas ya. Sama sekali nggak ada afiliasi mereka dengan Klub. Tapi kan kita tahu EPA itu kan seperti apa di awalnya ya. Kita ketika SSB mana diambil, lu mau masukin tim gue deh. SSB mana diambil, lu jadi tim gue. Itu sampai sekarang ya? Masih berlaku sampai sekarang. Banyak kok. Cukup tangguh nggak nih nanti di Thailand kalau mereka bisa main semua nih? Kalau Bisa mereka pertahankan medali emas nggak? besar kansnya. Oh. Kalau Nah tadi kan bicara soal grassroots ya, yang harus kita bangun dari bawah. Kalau menurut Mas Sabto tuh emang grassroots kita sejauh ini sudah seperti apa sih, Mas? masih jauh banget dari kata ideal gitu ya. Tapi di beberapa poin dari 3 slide itu, ada yang poin yang justru menarik sih sebetulnya. Ada 5 poin itu, poin keempat dan poin kelima. Satu tuh Timnas U15, Timnas U16, pembangunan itu. Dan yang terakhir adalah sentra-sentra sentra untuk pembibitan pemain lah seperti itu. Talent scouting di beberapa titik. Itu sangat menarik sebetulnya kan. Kalau kita mungkin bisa petakan sepak bola kita itu, taruh 1 titik di Sumatera, 1 titik Jawa Bali, 1 titik Sulawesi Kalimantan, Jadi nggak terpusat ya. 1 Papua Maluku. Jadi ya itu dari situ deh kita cari scouting kita yang bagus-bagus dari setiap wilayah yang tersebar. Kan mungkin ada aja yang main di Sumatera tapi nggak kepantau, main di kampung mana tapi nggak kepantau gitu kan. Tapi kalau ini kan kita bisa pantau itu karena ada 4 sentra itu. Jadi nggak buruk juga yang kemarin muncul gitu. Tapi kalau yang tadi target 2030 sih absurd. Tapi kalau kita bicara yang tadi tuh poin-poin itu justru menarik itu. Sebenarnya ini dikerucutkan aja kali, jadi 3 halaman gitu. Kalau enggak soalnya kepanjangan ya. Kepanjangan ya, Mas. Baca kan zaman sekarang malas baca kan. Iya. Tapi yang bikin bingung ini adalah, kan dibilang mau 70 besar ranking FIFA kan. Berarti kan butuh FIFA Matchday. FIFA Matchday-nya kagak ada. Ini gimana caranya? Ya itu juga nggak nyambung juga kan. Maksudnya something yang harusnya bisa lo dapatkan untuk bisa mendapatkan tambahan poin, tapi nggak dimanfaatin. Itu sebetulnya agak ini sih. Ya, tapi kan kalau itu berarti kan target utamanya mungkin di akhir tahun ingin memberikan something berupa piala, berupa medali emas, mungkin supaya di akhir tahun ada senyuman lah gitu. Jadi kita fokus dulu nih ke U23 ini nih, karena kita proyeksinya adalah mendapatkan atau mempertahankan medali emas kita gitu. Jadi mungkin pengennya di akhir tahun memberikan hadiah buat publik yang kemarin kecewa. Ada obatnya. Iya, ya ada kan? obatnya di akhir tahun ini. Pro Kalau kita bicara 2026 ya. sama ini tadi apa namanya FIFA Matchday gitu. Tapi kali balik tadi ke grassroots ya. Kenapa saya nggak bilang ideal banget gitu? Karena mau compare dengan Jepang, kok kejauhan. Compare sama Korea juga kejauhan. Yang paling deket lah Thailand. Ini berapa kali nih ya gue bicarakan ini. Sempat berapa kali atau di sebuah liputan gitu ya pada awal 2010 kalau nggak salah. Awal atau akhir 2010 lah. Pokoknya ada sebuah turnamen under 14. Ada tim Indonesia, ada tim Thailand, Korsel. Banyak lah negara-negara Asia gitu, tanding di situ gitu. Dan yang dari bermain paling oke, Thailand. U14-nya tuh keren banget mainnya kan. Secara kolektif mereka main bagus, individual skills-nya juga ada, tapi nggak mencoba untuk show off, untuk bermainnya. As a team mereka kok solid banget ya gitu. Terus ngobrol-ngobrol lah kan sama semua gitu kan. Ngobrol sama, kamu main di mana sih? Kok jago banget gitu. Oh saya di Chonburi. Oh, Chonburi. Terus kamu di mana? Di luar Saya di semuanya. Mongtong gitu. Di klubnya. Di klub Liga 1 mereka. Di usia 14 tahun, di tahun 2010 mereka sudah melakukan itu. Pasti kan melakukan sebelumnya dong. Mungkin di 2008, mungkin di 2006 mereka sudah melakukan itu. Di 2010 saya ketemu mereka sudah terafiliasi dengan klub-klub Liga 1-nya mereka di level U14. Artinya mereka sudah melakukan grassroots yang betul, yang benar seperti yang dilakukan Jepang.
Tokyo Verdy lah apa, sampai bawah pasti mereka punya akademinya seperti itu. Nah, bocah-bocah Indonesia nih, kamu main di mana? Oh, saya main di ini lapangan belakang sekolah. Ya. Kamu Harusnya main- langsung ke klub-klub Liga Iya, Satunya kamu kalau main mau di mana? setara ya Mas ya. Sama sekali nggak ada afiliasi mereka dengan Klub. klub. Ya itulah yang bedanya dan jauh banget kalau kita bicara grassroots. Thailand sudah lari dari 2010, kita masih seperti ini gitu, masih belum ada yang terafiliasi. Ya, kalau melihat EPA mulai digalakkan, kalau betul-betul bisa secara kontinu, itu mungkin oke gitu. Lo mewajibkan klub-klub Liga 1, Liga 2 punya tim perwakilan di EPA. Tapi kan kita tahu EPA itu kan seperti apa di awalnya ya. Kita ketika SSB mana diambil, lo mau masukin tim gue deh. SSB mana diambil, lo jadi tim gue. Itu sampai sekarang ya? Masih berlaku sampai sekarang. Banyak kok teman-teman yang melihat itu secara langsung, merasakan sendiri secara langsung. Jadi lubang-lubang masih banyak untuk mengakali itu. Tapi kalau misalnya keputusannya adalah firm, ya itu harus dimulai dari sekarang gitu. Lo memang satu klub itu lo harus punya. Kalau lo misalnya SSB gitu, ya nggak masalah sebetulnya. Misalnya ini SSB, ini SSB, ini. Cuman lo harus terafiliasi dengan klub ini. Oke, lo boleh bangun SSB di sini, tapi lo nanti akan menjadi Feeder tim ya? feeder gue ya untuk ini. Iya. Persebaya melakukan itu. Ya, hasilnya bagus ya. Iya, Persib juga melakukan itu juga. Jadi bisa berjalan juga sebetulnya walaupun mungkin gak ada akademi. Tapi lo punya kewajiban untuk ngebangunin stadion, latihan misalnya untuk SSB ini gitu. Jadi kalau lo nggak bisa ngebangun akademi, apa jalan yang bisa kita ambil? Dua-duanya enak gitu. Oke, SSB kita ambil, tapi lo punya kewajiban bikinin lapangan. Lo punya kewajiban. Jadi standarnya Iya, udah kelihatan standarnya ya, tuh udah Mas ya? mulai ada gitu. Mungkin yang paling mungkin dilakukan di kita sih itu gitu ya. Karena kayaknya nggak mungkin juga sebuah klub punya jenjang youth yang panjang kayak di negara-negara established gitu. Orang gaji tim seniornya aja kadang-kadang nunggak gitu kan. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Kan suka ada di sosmed. Oh, kirain mau spill dikit. Tapi tadi Lanjut sebenarnya nanti nih. Mas Sabto bridgingnya bagus nih, udah cocok jadi host. Tadi nyinggung SEA Games nih. Kebetulan kita mau bahas SEA Games. Oke. Jadi kan kita habis melawan Mali, hasilnya kita kalah 0-3 dan kita ditahan imbang 2-2 ya. Dua sama terakhir ya. Ada evaluasi nggak dari Mas Sabto? Kalau yang positifnya mungkin kita punya gaya bermainnya beda. Akhirnya di bawah Indra Syafri kan kita main ya udah bisa nebak lah ya gaya mainnya Indra Syafri kan pasti coming from the wings, Ya, main sayap. ya sayap, crossing, Umpan tarik. umpan tarik, bola set piece, gol dari sepak pojok itu kan menjadi andalan Indra Syafri yang kalau kita lihat ya ekspektasi kita ya segitu aja gitu. Tapi kemarin beda banget tuh gaya bermain dengan komposisi 3 kan Indra Syafri juga jarang ya pakai 3. Akhirnya main 3 back. Kemarin main dengan 3-4-3 dan fluid banget, dynamicnya kelihatan banget ini tim. Beberapa pemain baru dicoba juga langsung bisa oke gitu, kayak Raka Cahyana main bagus banget di sisi kanan. Dion Marks ya masih shaky juga dari sisi pertahanan. Komang Teguh mungkin nggak terlalu solid as a defender, tapi dia punya kemampuan untuk memberikan bola-bola ke depan. Ya, Karel yang mengirim-ngirim bola ke depan yang begitu bagus. Ya Donitri masih bagus lah tampil di wings. Kita punya Rivaldo Pakpahan ternyata mainnya oke juga. Kuat dia. Iya kan di posisi itu. Dan Hoki kalau nggak jadi nomor 9 oke juga tuh kayaknya ya. Agak sedikit nyayap ke kanan gitu. Udah mulai dicoba-coba nih ya sama Coach IS. Ya ada beberapa tweaking yang coba dilakukan Indra Syafri dan lumayan positif gitu loh. Strike playing his best game malam. Zylstra bisa akhirnya pecah telur juga gitu Golin kan. juga. Golin Golin juga. juga, Tenang banget lagi golnya. Ya, cuman yang jadi masalah di SEA Games benar-benar bisa datang kan nih bocah-bocah. Nah itu kan. Itu juga yang disampaikan oleh Indra Syafri ya. Iya. Dia bilang ini jangan hitung dulu Ivar Jenner terutama Iya. bisa main atau tidak karena belum tentu ya. Iya. Kalau Ivar kan mungkin dia sendiri belum state juga ke klubnya bahwa gue pengen main di SEA Games. Tapi kalau Zylstra udah. Zylstra secara lisan udah ngomong ke klub bahwa gue pengen Aman ya, Desember harusnya ya. ini pengen main untuk Indonesia. Dan dia memang jarang dapat menit tampil kan di Volendam. Jadi
mungkin ada argumentasi yang pas dari dia untuk dia bisa datang gitu. Jenner reguler sebetulnya kalau kita bicara di Jong Utrecht, jadi agak susah juga gitu kan. Iya. Sementara mereka tuh baru pre-nya di 20 Desember kalau nggak salah. Ya udah selesai. Iya, kelar. udah beres gitu kan. Ya apakah pendekatan yang dilakukan oleh federasi untuk mencoba melepas mereka selain Ivar, Kabarnya Marcelino masih Marcelino dicoba ya. juga ya. Selain Ivar dan juga Zylstra yang kemarin udah main ya, Dion Marks juga masih nungguin Marcelino juga kan. Adrian Wibowo dan Adrian Wibowo. tim Gapens ya. Tim Gapens juga gitu. Jadi ya kalau ada tambahan-tambahan ini, posisi kita semakin kuat sebetulnya untuk bisa. Walaupun nggak mudah juga karena kita main di Thailand kan. Main di Thailand kan kita selalu tahu lah Thailand tuh gimana gilanya kalau mereka jadi tuan rumah gitu. Jadi never be easy untuk mempertahankan medali ini gitu. Dan kita mungkin dulu kan cuma lihat Filipina sebelah mata, Laos, Kamboja. Sekarang susah juga loh menang Iya, lawan mereka karena juga mereka juga pernah materinya kan. juga, materi pemainnya semakin bagus ya, Mas. Kita mikirnya kan kita doang nih yang membaik, yang lain kan juga gitu loh. Jadi ketika ada hasil seri melawan Laos ya jangan kaget, mereka juga berbenah. Ada hasil seri lawan Kamboja ya jangan kaget juga gitu kan. Ya let's say ini pemain-pemain yang hebat-hebat ini kita sekarang bisa main semua nih, Mas. Artinya kita cukup tangguh nggak nih nanti di Thailand kalau mereka bisa main semua nih? Kalau Bisa mereka pertahankan medali emas gak? besar kan sih. Oh. Kalau Ivar, Zylstra main, Lino juga. Lino apalagi ya kalau Lino masuk. Kayak udah gatel ya dari kemarin Iya, kan. Lino tuh walaupun jarang main di klub, dan dari dulu kan memang jarang main di klub juga kan. Kalau orang bilang sekarang, ya Lino nggak pernah main di klub lah, wajar dia nggak dipanggil. Nah dulu kan di Denze juga jarang main juga, 4 menit itunya, minute play-nya di sana gitu. Tapi ketika main di timnas kan beda. Bagus. Lu punya eksepsi untuk beberapa pemain lah yang nggak dapat menit tampil, tapi selalu proven di timnas. Nah salah satunya Marcelino gitu. Dan kayak kemarin dia nggak ikut di senior, seperti halnya Ivar juga, ya ini momentum juga sih kalau lo bisa memainkan mereka, dan mereka pasti akan memberikan kontribusi yang optimal sih buat balik lagi dapat medali. Kemarin kan juga Coach Indra juga bilang udah ada update ya, 18 nama ya dari 23 pemain ini. Kira-kira Lino masuk ya, Mas Sabto? Kalau dia bilang dari yang tim ada sekarang kan dia bilang 80% ya. 80% tuh kayaknya bakal ada di tim SEA Games nanti gitu. Jadi dia masih ngasih ruang untuk keluar masuk pemain. Tapi betul-betul yang diharapkan sih ya nama-nama itu, Jenner, Zylstra, sama Marcelino ya. Kalau strike kan udah di sini, Raven udah di sini gitu kan. Jadi tambahan mereka tuh nggak perlu ribut ngurusin FIFA Matchday kan, karena mereka ada di sini gitu. Kalau kita juara lagi, Indra Syafri ini masih masuk layak untuk melatih timnas Indonesia senior nggak sih? Someday mungkin. Atau masih capacity-nya masih lokal aja nih, atau kategori umur? Regional kalau sih, dia lebih ke ASEAN sih. Karena memang nggak ada buatnya sih kalau dia main di ASEAN ya. Tahu aja gimana caranya ngalahin Thailand, tahu gimana caranya. Udah tutup mata aja ya, Mas? Iya. Udah 4 kali juara ya? Iya, Sintayong sendiri kesulitan loh. Iya kemarin. Dia sempat di U22 juga kalah kan. AFF juga gitu kan. Di AFF juga dia kalah, nggak juara juga gitu. Artinya memahami karakter, kalau lawan Vietnam lo harus main gini, lo kalau lawan Thailand lo harus main gini. Nah itu kan Indra Syafri udah tahu banget yang kayak gitunya gitu loh. Mau level 16, 19, 22 sampai SEA Games gitu kan, U23 gitu. Jadi ya dia memang pas di level itu. Kan waktu itu dia sempat ngelatih Bali juga kan. Iya sempat. Iya. Nggak bagus juga gitu kan ketika main di level yang lebih tinggi gitu. Untuk timnas senior kayaknya nggak pas juga sih Indra Syafri. Ya udah kapasitinya dia memang jagoannya di sini. Ya kita hormati itu. Dia juga masih Jiwanya di U22 banget iya, ya, U23. Dia kan ayah anak-anak gitu kan. Jadi dia kalau kita bicara trofi, the best coach kita ya dialah. Yang dia mendapatkan segala macam trofi di sini gitu. Makanya PSSI merekrut lagi gitu ya. Iya. Coach IAS lagi Dipanggil ya, lagi. menang di timnas. Betul. Soalnya kan banyak yang bilang kan, ada yang menyamakan dengan De La Fuente. De La Fuente sebelumnya di Spanyol junior juga oke kan. Dan begitu dicoba di senior, ternyata bagus juga. Makanya banyak yang bilang kenapa nggak dicoba juga seperti De La Fuente. Beda sih pendekatan
kecuali mungkin di tim seniornya adalah yang dia bawa dari U20, U23. Nah, itu beda. Lafuente kan melakukan itu. Inaki Saez dulu sebelumnya juga dari juniornya juga naik, termasuk timur juga kan juga naik. Nah, dia juga tahu dari sisi itu gitu. Ya kayak Sintayong lah ya. Dia ngebangun U20-nya, diangkat nih bocah-bocah U20-nya ke timnas senior. Ya mereka pasti hormat lah sama si pelatih ini dan dia juga memahami banget pemain ini. Kalau timnas kita isinya semuanya antar Indra Syafri, ya mungkin lain cerita gitu kan. Tapi ini kan timnasnya berbeda. Udah campuran. Udah campuran gitu. Jadi nggak pas juga kalau Indra Syafri yang latih.